Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Davide Tardozzi tanggapi dugaan kesalahan setelan tekanan ban depan Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Manajer tim pabrikan Ducati, Davide Tardozzi, memberikan tanggapan terkait dugaan bahwa tekanan ban depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand 2025 disetel terlalu rendah, yang dikaitkan dengan kesalahan analisis tim Ducati. Dugaan ini muncul setelah balapan yang berlangsung pada Minggu, 3 Maret 2025, di mana Marquez, yang sempat memimpin, terpaksa turun ke posisi kedua setelah merasa ada masalah dengan setelan ban depan motornya. Spekulasi ini pertama kali diungkap oleh analis TNT Sports, Michael Laverty, yang mencatat bahwa tim Marquez mungkin telah menghitung tekanan ban berdasarkan penurunan suhu sekitar menjelang balapan. Menurut Laverty, penurunan suhu tersebut bisa menyebabkan tim Marquez mengatur tekanan ban depan mereka terlalu rendah, yang kemudian mempengaruhi kinerja motor saat balapan berlangsung. Namun, Tardozzi dengan tegas membantah klaim tersebut dalam wawancaranya dengan TNT Sports pada Minggu sore, menyatakan bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung asumsi tersebut tanpa adanya pemeriksaan data lebih lanjut dari motor Marquez. Menurut Tardozzi, tim Ducati selalu melakukan perhitungan yang akurat mengenai suhu dan tekanan ban, dan berbicara tanpa data yang jelas tidaklah bijaksana. Tentu saja, kami harus mengunduh data dan melihat apa yang sebenarnya terjadi karena kami mengira Marc Marquez akan berada di depan, tetapi kami tidak tahu angka pastinya. Kami selalu menghitung angka-angka suhu dengan sangat baik, kata Tardozzi, menanggapi tudingan yang berkembang di kalangan analis balapan. Tardozzi juga menambahkan bahwa penting untuk tidak membuat asumsi tanpa data yang tepat. Ia menegaskan bahwa berbicara tentang masalah teknis motor tanpa informasi yang akurat hanya akan menambah kebingungan. Pada akhirnya, kita harus melihat datanya, karena berbicara tanpa mengetahui apa yang terjadi bukanlah hal yang baik, lanjut Tardozzi. Sementara itu, Tardozzi mengakui adanya penurunan kecepatan Marquez yang tiba-tiba saat ia tertinggal di belakang saudaranya, Alex Marquez dari tim Gresini. Tardozzi mengungkapkan kebingungannya ketika melihat Marquez melambat secara drastis di bagian awal balapan, terutama setelah ia sempat berada di posisi terdepan. Dia melambat dengan cara yang aneh, karena dia bisa melambat dengan cara yang berbeda. Jantungku berdetak lebih cepat, hingga 200 bpm. Tetapi saat itu juga, ketika di tikungan kelima, saya mengerti apa yang terjadi, ujarnya. Namun, Tardozzi menyadari bahwa keputusan Marquez untuk tetap berada di belakang Alex Marquez dan tidak memacu motornya seperti yang ia lakukan pada lap-lap sebelumnya membuktikan kehebatan sang juara dunia 8 kali tersebut. Menurut Tardozzi, meskipun Marquez terlihat melambat, ia tetap mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengatur ritme balapan. Dia tetap berada di belakang Alex dan tidak memacu seperti yang dia lakukan di lap ke-23, ketika dia berhasil membuat jarak yang sangat jauh, setengah detik dalam satu split. Itu menunjukkan bahwa Marc benar-benar bisa menjauh sejak awal, terang Tardozzi. Performa Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 memang menarik perhatian banyak pihak. Sejak awal balapan, Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan luar biasa untuk bersaing di level tertinggi. Meskipun ada tantangan dengan tekanan ban depan yang diduga terlalu rendah, ia berhasil mengatur ulang strategi balapannya dan tetap berada di jalur persaingan meskipun harus menurunkan intensitas kecepatan. Balapan ini juga menjadi sorotan karena Marc Marquez sempat mencatatkan waktu yang sangat cepat di beberapa sektor, menunjukkan bahwa kecepatan motornya bukanlah masalah utama. Alih-alih, masalah tekanan ban yang tidak sesuai harapan mungkin memberikan dampak pada penurunan performa di awal balapan. Namun, Marquez berhasil mengatasi situasi tersebut dengan cerdas, memilih untuk menghemat tenaga dan menjaga posisi di belakang saudaranya, Alex Marquez, sembari menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Lebih lanjut, Tardozzi menegaskan bahwa tim Ducati selalu mengutamakan analisis yang cermat terkait kondisi teknis setiap motor, termasuk tekanan ban. Oleh karena itu, ia merasa tidak adil jika tudingan tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa adanya verifikasi data yang jelas. Tardozzi pun memastikan bahwa tim Ducati tetap berfokus untuk meningkatkan kinerja teknis mereka dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang di luar tim. Sebagai penutup, Tardozzi mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Marc Marquez untuk terus tampil kompetitif meskipun menghadapi berbagai kendala. Pada akhirnya,
Dia adalah orang yang sangat pintar dan berpengalaman. Apa yang dia lakukan di lap ke-23, ketika dia menambah jarak, itu menunjukkan betapa luar biasanya dia dalam memanipulasi kecepatan dan situasi balapan. Marquez tetap mampu mempertahankan posisinya dan menunjukkan kualitasnya sebagai juara dunia, ujar Tardozzi dengan penuh keyakinan. MotoGP Thailand 2025 memang memperlihatkan drama yang menarik antara para pembalap top dunia, dan meskipun Marquez tidak berhasil meraih kemenangan, kehebatannya dalam menghadapi situasi yang sulit tetap mendapatkan pujian, termasuk dari Tardozzi yang sangat mengagumi taktik balapannya. Davide Tardozzi usai Marc Marquez dominasi MotoGP Thailand, kini nomor 93 resmi milik Ducati. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa Marc Marquez akhirnya, resmi, menjadi milik Ducati setelah mendominasi MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram. Marquez menyapu bersih pole, kemenangan sprint, dan kemenangan Grand Prix, bahkan kini memuncaki klasemen pembalap dengan 37 poin. Dalam balapan utama pada Minggu, 2 Februari 2025, Marquez start dari pole dan langsung memimpin balapan, diikuti Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Namun, pada lap 7, Marquez mendadak melamban di tikungan 3, saat memimpin 1,5 detik. Manuver ini dilakukan Marquez akibat tekanan ban depan yang rendah. Menurut regulasi balapan Grand Prix, pembalap harus menjaga tekanan ban minimal 1,8 bar setidaknya selama 60% dari durasi balapan. Jika gagal, maka pembalap dijatuhi penalti waktu 16 detik. Pada 3 lap terakhir, Marc pun kembali menyalip Alex dan menang dengan mudah. 93 dan 63 adalah putra-putra Ducati. Tardozzi pun senang bukan kepalang melihat hasil Marquez, karena ini bukti keputusan menggaet sang 8 kali juara dunia sudah tepat, meski Marquez sempat kesulitan selama 4 musim bersama Honda. Tak hanya itu, timnya kini benar-benar jadi Dream Team, karena Francesco Bagnaia juga berhasil finish ketiga di 2 balapan. Sekarang nomor 93 adalah Ducati, jadi dia milik saya, milik kami. Sama halnya dengan 93 dan 63. Kami memiliki 2 anak, 2 putra, yang kami perlakukan secara setara. Balapan pertama ini membuat kami sangat puas. Pecco juga tampil lebih baik dibandingkan hari Sabtu, dan itu hal yang bagus, ujar Tardozzi via Diario AS. Ex-pembalap World Superbike ini juga menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta Marquez untuk meredam selebrasinya. Saat Marc melewati garis finish, dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Sebelum itu, dia harus tetap tenang. Dan di sini dia mengendalikan balapan dengan sangat baik, ungkapnya. Tugas belum usai, tetap waspadai pembalap lain. Namun, Tardozzi tahu betul skuadnya tak boleh terlena atas hasil di Thailand. Pasalnya, para pembalap lain juga menunjukkan ancaman nyata, terutama Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang finish kedua di 2 balapan. Selain itu, ada pula para rider Aprilia seperti Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Yang terpenting adalah mengumpulkan poin untuk menjauh dari pabrikan lain, karena mereka akan datang. Saya yakin Aprilia akan sangat kompetitif ketika Jorge Martin kembali. Anda hanya perlu melihat bagaimana Ogura dan Bezzecchi tampil. Kami harus mendapatkan keunggulan atas pabrikan lain, tutupnya. Marquez dan Bagnaia akan kembali turun lintasan dalam MotoGP Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo pada 14-16 Maret 2025 mendatang. Bos Honda geram, Marc Marquez tolak kontrak senilai 2 triliun demi Ducati, kini panen hasil di MotoGP 2025. Keputusan Marc Marquez meninggalkan Repsol Honda pada akhir musim 2023 bukanlah langkah yang mudah. Sang juara dunia 8 kali ini rela menolak kontrak senilai 2,3 triliun rupiah demi kesempatan mengendarai motor Ducati di MotoGP 2025. Kini, setelah awal musim yang gemilang, Marquez tampaknya telah membuktikan bahwa pilihannya tepat. Marquez mengalami masa sulit sejak cedera serius yang dialaminya pada musim 2020.
Selama 3 tahun berikutnya, performanya terus menurun. Bukan hanya karena faktor fisik tetapi juga karena motor Honda yang mulai tertinggal dibandingkan para pesaingnya. Situasi ini membuat Marquez frustrasi karena tak lagi mampu bersaing di barisan depan secara konsisten. Ketika kontraknya dengan Honda masih tersisa 1 musim lagi, Honda mencoba mempertahankannya dengan menawarkan perpanjangan kontrak selama 4 tahun senilai 100 juta euro. Jika ditotal dengan kontrak yang masih berjalan, Marquez seharusnya bisa mengantongi sekitar 125 juta euro atau lebih dari 2 triliun rupiah. Namun, uang bukanlah segalanya bagi Marquez. Dalam film dokumenter All In, Marquez menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah kembali menjadi pembalap yang mampu bersaing di puncak. "Saya tidak mengejar uang, saya ingin menang," ujarnya dalam film tersebut. Keputusan besar pun dibuat. Marquez memilih hengkang dari Honda dan bergabung dengan Gresini Racing pada musim 2024, tim satelit Ducati. Meskipun hanya membela tim independen, keputusan ini dianggap sebagai langkah awal untuk mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati. Setelah 1 musim penuh di Gresini Racing, Marquez akhirnya mendapatkan kesempatan emas, bergabung dengan Ducati Lenovo Team pada musim 2025. Hanya butuh 1 seri untuk membuktikan bahwa ia masih salah satu yang terbaik di MotoGP. Pada balapan pembuka MotoGP 2025 di Thailand, Marquez tampil dominan. Ia meraih pole position di sesi kualifikasi dan mengamankan kemenangan di balapan utama. Ini menjadi kemenangan pertamanya sejak 2021, sekaligus membuktikan bahwa keputusan meninggalkan Honda adalah langkah yang tepat. Kemenangan ini semakin menguatkan prediksi bahwa Marquez bisa menjadi kandidat juara dunia musim ini. Performanya di atas motor Ducati sangat menjanjikan, dan para pengamat MotoGP pun yakin ia bisa kembali ke puncak klasemen. Keputusan Marquez beralih ke Ducati juga memberikan dampak besar bagi industri MotoGP secara keseluruhan. Efek kehadirannya di Gresini Racing pada 2024 saja sudah menciptakan keuntungan ekonomi bagi tim tersebut, dengan peningkatan sponsor dan penjualan merchandise yang melonjak drastis. Kini, di tim pabrikan Ducati, Marquez kembali menjadi pusat perhatian. Sponsor besar kembali mendukungnya, dan nilai komersialnya tetap tinggi meskipun sempat mengalami penurunan akibat cedera. Bahkan, meskipun tidak mengambil kontrak fantastis dari Honda, ia masih masuk dalam daftar atlet terkaya Spanyol. Keberhasilan Marquez di Thailand juga menimbulkan spekulasi mengenai rivalitas internal di Ducati, terutama dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang merupakan juara dunia 2 kali bersama Ducati, kini harus menghadapi tantangan besar dari Marquez. Pada balapan di Thailand, Bagnaia hanya mampu finish di posisi ketiga. Ia mengakui bahwa Marquez memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan mental juara. Namun, musim masih panjang, dan persaingan antara 2 pembalap Ducati ini dipastikan akan semakin menarik untuk disaksikan. Dengan kemenangan yang diraih di awal musim, banyak pihak ini menjagokan Marquez sebagai calon juara dunia MotoGP 2025. Kombinasi antara pengalamannya dan performa luar biasa motor Ducati menjadikannya ancaman serius bagi rival-rivalnya. Meskipun masih ada banyak balapan tersisa, momentum yang dimiliki Marquez saat ini sulit dihentikan. Jika ia mampu mempertahankan konsistensi dan menghindari cedera, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali meraih gelar juara dunia ke-9-nya. Keputusan Marc Marquez untuk menolak kontrak senilai 2 triliun rupiah dari Honda demi membalap dengan Ducati telah terbukti sebagai langkah yang cerdas. Dengan kemenangan di seri pembuka MotoGP 2025, ia menunjukkan bahwa prioritas utamanya bukanlah uang, melainkan kembali ke jalur kemenangan. Kini, Marquez kembali menjadi pesaing utama di MotoGP. Para penggemar dan pengamat MotoGP pun menantikan apakah ia benar-benar mampu mengalahkan rival-rivalnya dan mengamankan gelar juara dunia ke-9-nya. Yang jelas, perjalanan Marquez di MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan dunia balap motor siap menyaksikan salah satu comeback terbesar dalam sejarah olahraga ini. Francesco Bagnaia mengakui, kecerdikan Marc Marquez sepersekian detik,
Masuk akal memanfaatkan celah tekanan ban ketika balapan berlangsung di MotoGP Thailand 2025, hal ini membuat Marc Marquez layak disebut sebagai pembalap paling cerdas. Pada Grand Prix MotoGP Thailand 2025 yang baru saja berlangsung, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan meraih kemenangan perdananya bersama tim Lenovo Ducati. Kemenangan ini tidak hanya menandai kembalinya Marquez ke puncak podium setelah 93 balapan, tetapi juga menegaskan reputasinya sebagai salah satu pembalap paling cerdas di lintasan. Sejak awal balapan di sirkuit internasional Chang, Marquez memimpin dengan kecepatan yang konsisten. Namun, strategi cerdasnya terlihat ketika ia membiarkan saudaranya, Alex Marquez, memimpin sementara untuk mengelola tekanan ban dan menjaga performa motornya. Pada 3 lap terakhir, Marquez melakukan manuver penentuan di tikungan 12 untuk merebut kembali posisi terdepan dan mengamankan kemenangan. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, finish di posisi ketiga. Bagnaia mengakui bahwa Marquez mengendalikan balapan dengan strategi yang matang. Ia menyadari bahwa kecerdikan Marquez dalam memanfaatkan celah sekecil apapun, termasuk pengelolaan tekanan ban, membuatnya layak disebut sebagai pembalap paling cerdas. Sebelum musim dimulai, Bagnaia telah mengakui bahwa Marquez lebih siap untuk bersaing di MotoGP 2025. Ia menyebut bahwa Marquez, baik secara mental maupun teknis, berada dalam kondisi ideal untuk menghadapi musim ini. Selain itu, mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, menilai bahwa kehadiran Marquez di Ducati dapat menjadi motivasi tambahan bagi Bagnaia untuk meningkatkan performanya. Selama tes pramusim di Buriram, Marquez menunjukkan dominasinya dengan catatan waktu yang impresif, sementara Bagnaia menghadapi beberapa kendala teknis. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Marquez mungkin memainkan permainan pikiran untuk menekan Bagnaia. Meski demikian, Bagnaia tetap optimistis dan bertekad untuk meningkatkan performanya. Ia menyadari bahwa persaingan internal dengan Marquez dapat menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bagnaia juga mengakui bahwa ia berusaha meniru beberapa keterampilan Marquez, meskipun hal itu tidak mudah dilakukan. Kehadiran Marquez di Ducati telah menambah dinamika baru dalam tim. Meskipun mereka adalah rekan setim, persaingan antara Marquez dan Bagnaia diprediksi akan semakin sengit. Beberapa pihak bahkan khawatir bahwa rivalitas mereka dapat mempengaruhi keharmonisan tim. Namun, Marquez menanggapi situasi ini dengan bijak. Ia menyatakan bahwa dengan usia dan pengalaman mereka saat ini, persaingan di dalam tim dapat dikelola dengan lebih dewasa. Marquez juga memuji karakter Bagnaia sebagai pembalap yang cerdas dan kompetitif. Dengan kemenangan di Thailand, Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 37 poin. Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 16 poin. Musim ini diprediksi akan menjadi ajang persaingan ketat antara keduanya, dengan potensi terjadinya kesalahan, kecelakaan, dan bentrokan di lintasan. Bagi para penggemar MotoGP, persaingan antara Marquez dan Bagnaia memberikan tontonan menarik. Kecerdikan Marquez dalam memanfaatkan situasi di lintasan, seperti pengelolaan tekanan ban, menjadi faktor kunci dalam keberhasilannya. Sementara itu, Bagnaia ditantang untuk meningkatkan strateginya dan belajar dari rekan setimnya untuk tetap kompetitif. Dengan sisa musim yang panjang, masih banyak peluang bagi Bagnaia untuk membalas dan menunjukkan kemampuannya. Namun, ia harus menghadapi tantangan besar dalam sosok Marquez yang tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan di lintasan. Pada akhirnya, MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang seru antara dua pembalap top ini. Para penggemar tentu menantikan bagaimana dinamika di dalam tim Ducati akan berkembang dan siapa yang akan keluar sebagai juara di akhir musim.